kenapa godek-godek, yang godek-godek, Ya kan, biasa, ya ya. gitu. Hmm. Nah, nah, Pak Andra ngomong-ngomong, Bapak sudah Hmm. pernah baca berita ini belum, Pak? Sebentar saya share nih, Pak. Berita Oke. ini sudah kelihatan belum Google saya, Pak? Nah, Sudah. ini misalnya saya ketik 18 tahun BCA gitu, Pak ya. Nanti di sini ada berita bahwa ada loh, Pak, nasabah yang ditolak eh, oleh bank gitu ya untuk mengambil warisan yang berupa deposito suaminya, Pak. Seperti itu. Oh, I see. Mm. Ini 18 tahun, Pak. Ini ada nama Ibu Hesti Kartika Hmm. di situ kan ceritanya sih Hmm. eh ingin mencairkan deposito karena dia merasa bahwa dia berhak karena selaku ahli waris, tapi itu nggak bisa. Itu Oh, nggak bisanya kenapa? Karena sini harus ada melampirkan pengesahan pengadilan pas lalu surat keterangan waris dari pengadilan oke, gitu. oke, oke. Ini Nah, 18 tahun ya, Pak ya? iya. Nah, Lama. betul. Karena apa? Karena untuk mendapatkan surat keterangan waris itu kan juga nggak simpel ya, Pak ya. Karena ini harus kesepakatan keluarga semua. Jadi Hmm. kalau ada salah satu aja dari keluarganya yang nggak setuju, yang nggak sepakat, malah surat keterangan waris juga nggak bisa dibuatkan dan akhirnya jadi sengketa seperti itu. Gitu. Nah, sudah nih akhirnya jadi surat surat keterangan waris dari pengadilan, Hmm. dia sudah dapat, Pak. Masalahnya nggak berakhir sampai situ. Dilanjut lagi, tetap ditolak karena apa? Ternyata ada yang mengatasnamakan ahli waris lainnya, ini janda waris putra dan putri dari almarhum suaminya yang terdahulu gitu, yang ternyata nggak tahu. Akhirnya Oh, rumit ini. sengketa lagi Hmm. gitu, Pak. Jadi Iya, iya. memang memang kalau warisan tuh ya itu kadang udahlah kita pikirin nanti, tapi nggak taunya ya ada aja, Pak, yang seperti seperti itu gitu loh. Iya, dan 12 tahun loh, Pak. Iya, Lama maka sekali. itu. Maka itu 18 tahun. Tapi Hmm. kenapa sih itu bisa terjadi gitu hal tersebut? Ya kalau saya bisa simpulkan sih, Pak Andra, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama itu bukan salah bank ya, karena memang tadi bank itu membutuhkan surat keterangan waris yang disahkan oleh notaris, dan sekali lagi bahwa itu pun Hmm. harus dari hasil kesepakatan seluruh anggota keluarganya Pak ahli waris ya, Pak. Hmm. Jadi tadi kembali kalau salah satu aja nggak setuju maka itu akan jadi sengketa. Gitu, apalagi kasusnya yang tadi, Pak, ternyata ada juga ahli waris lain dari istri yang lain gitu. Jadi memang Hmm. di situ akhirnya deadlock gitu loh, Pak Andra. Dan surat keterangan waris itu ya tadi kesepakatan keluarga. Nah, se- kira-kira siapa yang bisa mengalami hal itu, Pak? Yang pertama adalah para deposan, tentu saja para deposito ya, atau juga yang pemilik rekening gabungan gitu ya, di mana salah satu pemiliknya itu eh, misalkan tutup usia seperti itu. Jadi jika terdapat kabar misalkan salah satu pemilik rekening yang meninggal dunia, maka nasabah rekening joint account yang masih hidup hanya berhak untuk melakukan pengoperasian atau penutupan rekening tersebut ya setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Ini yang bikin kompleksnya adalah bahwa dari seluruh ahli waris, dan memang nggak Hmm. semua ahli waris itu kan bisa sepakat, Pak, atau pemikirannya sama. Itu sih, Hmm. Pak. Jadi itu yang bikin masalah-masalah sengketa dari hal pewarisan tuh di sana, Pak Andra. Nah, Hmm. ini Oke. siapa lagi, Pak, yang bisa mengalami hal tersebut? Tentu pastinya kalau Bapak Andra sendiri ada potensi nggak, Pak? Pasti Kira-kira. ya, ya nggak ada yang tahu ya. Cuma ya kalau potensi pasti ada sih, Pak. Ya, maka itu yang kita bisa terjadi ke kita semua, baik ke Bapak Hmm. ataupun ke saya, seperti itu. Nah, di sini tadi saya mau jelaskan bahwa saya juga punya solusi, ya. Saya namakan dengan solusi cermat, Pak, ya. Nah, kebetulan solusi cermat ini di mana cermat sebagai solusinya. Nah, Hmm. cermat ini nama program kami, Pak, yang Sun Life juga, Pak, yang kerjasama dengan Seminaga. Nah, di sini apa? Yang pertama, Pak, ini keunggulannya simple. Itu hanya membutuhkan surat keterangan meninggal dunia saja, Pak. Nggak perlu tuh apa surat keterangan waris yang harus disahkan di notaris, yang seluruh anggota keluarga harus sepakat. Ini nggak perlu. Cukup dengan surat keterangan meninggal dunia. Lalu, ketika Bapak nanti memiliki cermat, Bapak nggak usah khawatir karena portofolio Bapak itu akan terrecord semua dan terdokumentasi pada aplikasi Oktomobil atau Oktoklik Bapak. Sekarang Bapak kan pasti punya Oktomobil ya, Pak ya. Di situ Hmm. kan pasti ada kalau Bapak klik option My Account, di situ kan semua portofolio Bapak di Seminiaga akan terrecord.
termasuk kartu kredit, termasuk mungkin ada Bapak ada fasilitas-fasilitas lain atau program-program lain, dan termasuk di cermat ini juga nanti akan terikot di sana. Oke. Jadi Bapak nggak usah khawatir, di situ akan terikot terus. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai tabungan rencana, di samping juga perencanaan warisan. Karena nanti Oke. jika dalam 10 tahun tidak terjadi resiko tutup usia, Pak, ini uangnya akan dikembalikan, ya, yang sudah dialokasikan. Nanti saya akan bikin ilustrasinya. Nah, yang lebih penting lagi bahwa nanti di sini adalah bebas pajak, Pak Andra, program cermat ini. Gitu. Dalam arti gini, warisan itu kan Pak, kalau nanti diwariskan ke ahli waris gitu, kalau itu tidak ada di SPT almarhum orang tuanya, itu nanti bisa dianggap sebagai income loh Pak, dan itu pasti akan kena pajak gitu. Hmm. Nah, tapi kan kalau dari si cermat ini gitu, uang pertanggungan yang didapatkan itu memang bebas pajak ya, dan ini langsung tepat sasaran, nggak harus ke si A, ke si B, tidak harus ke si C dulu, tapi ke orang yang memang ditunjuk sebagai ahli warisnya sesuai dengan mandat polis. Jadi nanti merencanakan warisan juga bisa di sini gitu. Jadi, oh saya mau kasih ke anak saya yang nomor satu atau saya mau kasih ke anak saya nomor dua, itu semua bisa didesain di program ini. Seperti itu Pak Andra. Gitu. Oke. Nah, tapi ini bukan investasi Pak ya, bukan produk investasi sehingga tidak ada resiko investasinya dan tidak ada kaitannya dengan market atau apa, Hmm. nggak ada Pak. Ini karena memang bukan produk investasi seperti itu. Iya, ya. Nah, jadi saran saya Pak, Hmm. bagaimana kalau Bapak melakukan split aset gitu ya. Nah, untuk mami saya kasih eh, analogi sederhana nih. Misalnya ada nasabah Pak Alex sama Dodi gitu ya. Nah, dua orang ini memiliki aset sama-sama 25 miliar ya. Yaitu berupa deposito 5 miliar, properti 6 miliar, bisnis senilai 3 miliar dan reksadana 1 miliar. Nah, perbedaannya Alex sama Dodi gitu ya. Dodi ini lebih cermat Pak dalam arti dia melakukan split aset yaitu depositonya di split yaitu 2,5 miliarnya itu masuk ke cermat, program cermat. Jadi 2,5 miliar dalam arti 500 juta selama 1 tahun karena program cermat ini memiliki komitmen yaitu alokasikan dana selama 5 tahun. Jadi saya hitung 500, 500, 500, 500 jadi 2,5 miliar. Nah Oke. yang terjadi adalah Pak, portofolio Dodi dan Alex itu akan berbeda. Walaupun Dodi tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi secara portofolio dia meningkat tajam. Dalam arti di sini Dodi jadi memiliki 3 miliar dana ya yang tadi saya bilang ibarat tabungan rencana tadi eh, Pak Andra Yap. atau 3,5 miliar uang pertanggungan untuk warisnya gitu. Padahal dia nggak keluar uang sepeser pun Pak hanya melakukan split depositonya gitu. Oke. Tapi secara portofolio Alex itu masih di 25 miliar, tapi Dodi sudah di 25,5 miliar atau 24 miliar seperti itu. Jadi ada kenaikan. Nah, bedanya lagi Pak. Nah, ternyata Pak, yang di bawah ini dari deposito sampai reksadana ini properti, bisnis dan lain-lainnya itu adalah warisan. Dan warisan itu lawan sengketa, ya rawan sekali sama sengketa dan ini kategorinya non liquid asset karena untuk mencairkannya tadi tidak mudah. Kita sama-sama tahu tadi dari berita butuh waktu 18 tahun lebih untuk mencairkan sebuah deposito yang memang menjadi harta waris tadi. Seperti itu. Nah, beda Hmm. dengan uang pertanggungan ini, Pak, ini adalah liquid asset. Perbedaannya kemana? Ini adalah harta-harta atau aset-aset yang dimiliki sepanjang hidup, yaitu deposito, properti, bisnis, reksadana, itu adalah aset yang dimiliki sepanjang hidup. Kalau UP ini adalah aset yang terbentuk sesaat setelah seseorang tutup usia, sehingga sifatnya juga akan berbeda. Yang pertama non-liquid asset, yang ini liquid asset. Liquid asset langsung kepada ahli waris, langsung tepat sasaran, langsung tidak ada potongan, dan juga tidak ada pajak, Pak. Seperti itu. Jadi ini Hmm. solusi yang mungkin bisa Bapak consider sekali gitu ya untuk bagaimana merencanakan warisan gitu Pak Andra. Kalau Oke, Bapak oke, oke. kalau Bapak berkenan saya lanjut ke sini Pak ilustrasinya. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah, ini tertanggung usia 50 tahun dengan premi tahunan 500 juta tadi saya bikin sama akhirnya total yang dibayarkan udah 2,5 miliar Pak.
ya karena 5 kali premi. Uang pertanggungannya adalah 3,5 miliar. Seperti di sini, dari mana 3,5 miliar? Itu 7 kali, Pak. 7 kali dari premi tahunannya. Jadi 7 kali 5. 3,5 Oke. miliar. Seperti itu. Nah, jika tidak ada resiko tutup usia, maka tadi dikembalikan adalah 120%. Jadi 2,5 ya 2,5 ini dikali 120%. Jadi nanti ada 3 miliar Pak manfaat pengembalian preminya ini di sini. Ya, dan kapanpun terjadi resiko tutup usia, di sini juga ada yang namanya 3,5 miliar, Pak. Ya, kapanpun. Bahkan kalau nasabah kita masih baru bayar 1 kali, misalkan baru 500 juta gitu kan, terus ada resiko tutup usia, maka tetap kita akan keluarkan 3,5 miliar. Oke, I see. Seperti itu. Jadi nggak usah Gitu. nunggu sampai 2,5 miliar dulu ya? Nggak perlu, Pak, karena kalau uang pertanggungan memang sudah terbentuk dari awal polisi ini settle. Oke. Gitu, dari awal premi pertama. Seperti itu. Cuman memang besarannya adalah 7 kali dari premi yang disetahunkan ini. Seperti itu, Pak. Karena ini usianya 50 tahun, Pak pria ini, jadi masih dapat 7 kali dari premi tahunan yang 500 juta tadi. Tapi kalau udah di atas 50 tahun, 51 itu dapatnya 6 kali. Masih lumayan juga sih, Pak, sebenarnya. Begitu, Pak Andra. Bagaimana kira-kira Pak cukup cermat untuk merencanakan warisan Bapak ya, Pak ya? Ya, lumayan sih bagus. Ini berarti Oke. liquid ya, bisa dikatakan bahwa kalau saya amit-amit nih, saya tutup Mm-mm. usia, itu bisa nggak usah ada ribet-ribet kayak tadi ya, yang Nggak masalah usah. Surat pengadilan, keterangan pengesahan waris pengadilan nggak ada, gitu-gitu. Pak. Nggak ada. Oh, Kalau ini Bapak memang sudah state di awal. Kalau si cermat ini. Jadi ahli hmm, warisnya siapa, besarannya berapa. Bapak bahkan bisa bagi-bagi. Oh, ke anak A, ke anak B, ke anak C. Itu besarannya semuanya sudah ada di awal. Jadi ketika resiko terjadi, ya nanti tinggal klaim saja, ya nanti proses klaim hanya tadi perlu surat keterangan meninggal dunia, bukan surat keterangan waris ya, yang harus disahkan notaris dan lain-lain. Dan ini juga bebas sengketa karena cermat ini akan berjalan sesuai dengan mandat polis yang didapatkan di awal, Pak. Jadi langsung tepat sasaran kepada ahli waris yang Bapak tuju, begitu, oke. Andra. Oke, Pak Andra ya. Hmm, oke. Oke, oke. Bagus Jadi ini, saya Mas. bisa nanti saya bisa buatkan programnya ya buat Bapak nanti. Hmm, Silakan Bapak nanti tentukan saja Pak ahli warisnya siapa. Seperti itu. baik. Iya, makasih Pak Baik, Andra. Mas. Oke, Ya, terima kasih banyak, Mas. ya saya akan kembali dengan programnya. Yep, terima kasih banyak. Yo.